Bab 1 Pendahuluan latar belakang. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Durkheim, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari institusi. Di sini kita akan melihat sejumlah institusi utama, yaitu institusi di bidang ekonomi, politik, keluarga, pendidikan, dan agama. Studi terhadap institusi tersebut telah menghasilkan berbagai cabang khusus dalam sosiologi, antara lain sosiologi perekonomian, sosiologi politik, sosiologi keluarga, sosiologi pendidikan, dan sosiologi agama. Bab 2 Pembahasan. Pengertian pranata sosial. Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat. Pranata sosial berasal dari bahasa asing social institution. Itulah sebabnya ada beberapa ahli sosiologi yang mengartikannya sebagai lembaga kemasyarakatan. Di antaranya adalah Sergio Secanto. Pranata juga berasal dari bahasa Latin instituere yang berarti mendirikan. Kata bendanya adalah institution yang berarti pendirian. Dalam bahasa Indonesia, institution diartikan institusi, pranata, dan institut. Lembaga institusi adalah sistem norma atau aturan yang ada. Institut adalah wujud nyata dari norma-norma. Menurut Kenjaraningrat, istilah pranata dan lembaga sering dikacaukan pengertiannya, sama halnya dengan istilah institution dengan istilah institute, padahal kedua istilah itu memiliki makna yang berbeda. Menurut Horton dan Huhn 1987, pranata sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Perbedaan pranata sosial dengan lembaga sosial. Institution atau pranata adalah sistem norma atau aturan yang menyangkut suatu aktivitas masyarakat yang bersifat khusus. Sedangkan institute, lembaga, adalah badan atau organisasi yang melaksanakannya. Lembaga sosial merupakan wadah atau tempat dari aturan-aturan khusus, wujudnya berupa organisasi atau asosiasi. Sedangkan pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan yang mengatur perilaku dan hubungan antara anggota masyarakat agar hidup aman, tentram, dan harmonis. Klasifikasi tujuan pranata sosial. Secara umum, tujuan utama diciptakannya pranata sosial yaitu untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai dan untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Sebagai contoh, pranata keluarga mengatur bagaimana keluarga harus memelihara anak. Sementara itu, pranata pendidikan mengatur bagaimana sekolah harus mendidik anak-anak hingga menghasilkan lulusan yang handal. Tanpa adanya pranata sosial, kehidupan manusia nyaris bisa dipastikan bakal porak-poranda karena jumlah prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia relatif terbatas. Sementara jumlah warga masyarakat yang membutuhkan justru semakin lama semakin banyak. Klasifikasi fungsi pranata sosial. Pada prinsipnya, fungsi pranata atau institusi sosial adalah untuk menyadarkan seluruh anggota masyarakat bahwa mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Sosiolog ahli konflik sosial Robert Palmerton mengidentifikasi adanya dua fungsi kelembagaan atau lembaga sosial ketika mereka dibentuk, yaitu fungsi manusia dan fungsi laten. Berikut ini fungsi-fungsi pranata sosial: memberikan pedoman kepada anggota masyarakat dalam hal bertingkah laku dan bersikap dalam menghadapi masalah kemasyarakatan, menjaga keutuhan dan integrasi masyarakat, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Klasifikasi ciri-ciri pranata sosial. Meskipun pranata sosial merupakan sistem norma, tetapi pranata sosial yang ada di masyarakat memiliki ciri serta kekhasan tersendiri yang membedakannya dengan norma sosial.
Beberapa ciri-ciri atau karakteristik pranata sosial adalah meliputi hal-hal berikut ini. A. Memiliki lambang-lambang atau simbol. B. Memiliki tata tertib dan tradisi. C. Memiliki satu atau beberapa tujuan. D. Memiliki nilai. E. Memiliki usia lebih lama atau tingkat kekekatan tertentu. F. Memiliki alat kelengkapan. Tipe-tipe pranata sosial dalam masyarakat berdasarkan konsekuensi secara umum dan karakteristiknya tersebut. Pranata sosial dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut. Berikut ini beberapa tipe atau penggolongan pranata sosial. Berdasarkan perkembangannya, pranata sosial dapat dibedakan menjadi Passive Institutions dan Enacted Institute. Berdasarkan sistem nilai atau kepentingan yang diterima masyarakat, pranata sosial dapat dibedakan menjadi Basic Institution dan Subsidiary Institution. Berdasarkan penerimaan masyarakat, pranata sosial dapat dibedakan menjadi Approved Institutions dan Unsanctioned Institutions. Berdasarkan faktor penyebarannya, pranata sosial dapat dibedakan menjadi General Institutions dan Restricted Institutions. Berdasarkan fungsinya, pranata sosial dapat dibedakan menjadi Cooperative Institutions dan Regulative Institutions. Hubungan pranata sosial dengan geografi. Pranata sosial merupakan sistem norma khusus yang mengatur tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pranata sosial di setiap daerah berbeda-beda. Hal ini disebabkan tuntutan hidup masyarakat di setiap daerah juga berbeda. Karakteristik pranata sosial. Pranata sosial memiliki karakteristik atau kekhasan tersendiri yang membedakannya dengan suatu sistem norma yang bukan merupakan pranata sosial. Adapun karakteristik atau kekhasan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Memiliki simbol. 2. Memiliki tata tertib dan tradisi. 3. Memiliki ideologi. 4. Memiliki daya tahan. 5. Memiliki usia lebih lama. 6. Memiliki alat kelengkapan. Unsur-unsur pranata sosial. Ada 3 unsur yang mendukung proses terjadinya pranata sosial, yaitu 1. Kaidah atau norma. 2. Lembaga sosial. 3. Aparat penegak ketertiban masyarakat. Proses timbulnya pranata sosial. Pranata sosial terbentuk dari norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan saling berhubungan menjadi sistem norma. Proses kumpulan norma menjadi pranata sosial disebut juga pelembagaan atau institusionalisasi. Proses ini memakan waktu yang lama karena memerlukan adaptasi dan pembiasaan di dalam masyarakat. Secara garis besar, timbulnya pranata sosial dapat digolongkan ke dalam 2 cara berikut. 1. Secara tidak terencana. 2. Secara terencana. Cara pengendalian sosial. Pengendalian sosial atau kontrol sosial bertujuan untuk menciptakan keteraturan, tatanan, order dalam kehidupan masyarakat agar harmonis. Agar pengendalian sosial dapat berjalan secara efektif, perlu ditempuh cara-cara yang sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat. Ada 2 cara pengendalian sosial, yakni pengendalian tanpa kekerasan dan pengendalian dengan kekerasan. Pertumbuhan pranata sosial. Keberadaan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat bukanlah merupakan suatu yang bersifat statis, karena fungsinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang beraneka ragam dan selalu berubah-ubah. Maka pranata sosial pun dapat mengalami perubahan sesuai dengan fungsinya tersebut. Perubahan pada